kabar? Kembali lagi di Pick a Card, pilih kartu. Kali ini khusus untuk kalian yang sudah berkarir ya, atau usia mau berkarir, ya, mau kerja maksudnya. Oke, kita akan lihat karirmu ke depannya. Zi buka pilih kartu ini karena sekarang ada periode Agustus 2020 di mana teman-teman mungkin ada yang terdampak oleh pandemik ya, dan berharap ingin ekonomi yang lebih baik, berharap untuk tetap bisa bertahan dalam segi ekonomi, utamanya dalam karir ya. Oke, apakah kalian sekarang sedang menghadapi polemik, entah itu tidak bekerja ataupun sedang bekerja, mungkin kepengen resign tapi juga takut kalau misalnya resign bagaimana keadaan ke depannya, atau pengen melompat ke karir yang lebih tinggi seperti itu ya. So ini adalah karirmu ke depannya. Oke, di sini Zi ada 3 pilihan kartu. Zi pakai kartu Tarot RWS dan ada Life Purpose Oracle Card by Doreen Virtue. Semoga ini bisa membantu. Oke, Zi akan lihat karirmu ke depannya dan sekiranya bidang apa yang cocok untuk kamu. Oke, di sini pilihan pertama ada kalung Zi, bentuknya seperti per, agak panjang ya. Ini sekitar 8 sentian seperti itu. Nah, ini adalah kalung Orgonite Zi ya. Ini juga Orgonite. Oke. Jadi kalung ini gunanya bagi Zi adalah untuk netralisir energi, utamanya kalau Zi udah terlalu banyak reading. Ini biasanya untuk netralisir energi, dan biasanya kalau mau tidur justru Zi lepas tapi Zi taruh deket Zi gitu ya. Terus di sini ada pendulum, crystal pendulum. Oke, ini untuk pilihan yang kedua ya, kecil ini aja, ini sekitar 3 sentian. Oke, terus udah gitu di sini ada amethyst ya. Kalau kalian perhatikan video Zi udah pernah pakai sebelumnya. Zi suka banget sama energinya, jadi ya di sini. Oke, udah lama soalnya sih nggak temenan ya. Ya udah nih, halo amethystku. Oke, ya di sini ada 3 pilihan. So pilihan pertama Orgonite, yang kedua crystal pendulum, dan yang ketiga ada amethyst ya. Silakan kalian pilih sekiranya karirmu ke depannya gimana. Bayangkan aja pekerjaan yang kalian sekarang kerjakan, atau diri kalian sendiri. Visualiskan saja kira-kira intuisimu memanggil yang mana. Ada 3 benda di sini ya. Yang pertama ada Orgonite yang bentuknya seperti per berwarna kuning keemasan, orange ya, berwarna orange ya. Seperti itu, orange emas seperti itu. Terus kemudian ada kristal pendulum warna putih, dan amethyst. Amethyst ini dia cenderung bisa dibilang pink, tapi pinknya pink terang sekali gitu ya. Sih kasih waktu untuk memilih sayang. Sudah ya, sudah pilih salah satu dari ketiga ini. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Seperti biasa sih, selalu berharap semoga readingan sih bisa membantu kalian semua untuk bisa maju. Dan kalau misalnya kalian mau personal reading, nomor WhatsApp Zi tertera di deskripsi. Like, subscribe, share, dan komen untuk kalian yang merasa resonate. Zi langsung ke pile yang pertama. Yuk. Ya, pile pertama kita ada yang kalau Zi sebutnya di sini adalah stabilizer ya. Ini Zi udah lama pakai, jadi mohon maaf kalau mungkin agak kusam atau gimana. Dan ini juga dari apa namanya, dari tali aslinya warnanya hitam, tapi Zi sudah ganti dengan tali 5 warna. Oke. Ini karena pesan dari Mama Zi yang bilang kalau kamu ini kalau misalnya putus diganti dengan tali benang 5 warna aja. Jadi kebetulan Zi dapet, ya udah Zi pakai itu. Oke, so kita mulai dari yang pertama dulu ya. Karirmu ke depannya gimana? Sebentar, maaf. Ini nanti ya. Kebuka. Kita mulai dari sini dulu. Oke, karirmu ke depannya. 5 of Cups. Kayaknya karirmu ke depannya ini
kartu ini sih menandakan kalau Z mendapatkan sinyal kalau kalian sedang galau ya, antara sedang galau soal kerjaan atau kalian memang sedang menghadapi dilema untuk sedang menghadapi dilema karena mungkin ada kayak semacam kalian mengalami pemutusan hubungan kerja, PHK, atau kalian sedang mengalami kesedihan soal ekonomi. Mungkin karena kan beberapa dari klien-klien dan teman-teman yang saya tahu gajinya memang dipotong sekian persen. Ada yang masih gaji full tapi kayak semacam lemburan atau apa juga sudah tidak dibayar, tidak ada extra payment ya. Kita mengerti soal ekonomi saat ini dan gak cuma di Indonesia aja, dimanapun kalian berada, Hong Kong, Singapura, dan berbagai negara lainnya termasuk di Taiwan sendiri, resesi ekonomi itu semua terjadi ya. Ini judgment. So ya, kelihatan sekali kalau kamu sedang sudah dihadapkan pada bukan kamunya yang mau, tapi memang keadaannya seperti ini gitu ya. Pengennya juga nggak seperti ini. Oke, sih paham sih ya. Pengennya nggak seperti ini, pengennya lebih bisa maju gitu ya, seperti itu. Oke, tapi kalau dilihat ke depannya, ini dari sekarang menuju ke depannya. Kartu Z di sini ada Nine of Swords. So terlihat sekali kalau kalian sedang sampai ke depannya juga saya lihat ini ada kendala gitu ya, kendala yang cukup besar, bikin stres, bikin tertekan, inginnya juga maju tapi gimana ya. Kalau saya lihat ke depannya belum lancar. So apakah harus pindah bidang? Oke, memang seharusnya harus tegas juga dengan kondisi sekarang. Jadi jangan mau gini-gini aja gitu loh ya. Kalau sekarang kamu misalnya nggak kerja gitu, apa yang harus dilakukan gitu? Jangan terpuruk dengan kondisi ketidakokean dari hidupmu saat ini ya. Jangan terpuruk, jangan bingung, justru kamu harus mencari jalan untuk maju. Justru kamu harus mencari jalan untuk bisa keluar dari keadaan ini. Kalau tidak, gimana? Gitu. Karena ini it looks clearly ya, kelihatan jelas banget kalau kamu semakin termenung dalam kesedihanmu dan semakin kamu merasa stuck. Kamu kedepannya ya akan tetap tenggelam dalam kesulitan ini. Ya kalau misalnya mungkin makan minum cukup gitu ya, mungkin cari kerjaan yang secukup-cukupnya gitu untuk makan minum hidup cukup ya mungkin bisa gitu ya. Tapi kayak kamu akan kayak bisa jadi ini aja jadi terbelit hutang dan segala macam, atau kayak tidak oke lah gitu, kondisinya tidak aman, tidak nyaman gitu. So saya lihat ini kartu melihat kamu sebagai pribadi yang tidak tegas, maka kayaknya kamu perlu banget ketegasan. Udah, kamu harus keluar, kamu harus bangun dari keterpurukan ini. Terus sama juga kedepannya kamu kayaknya harapan tuh besar gitu ya. Jadi kayak mungkin melirik rumput tetangga pasti selalu terlihat lebih hijau gitu ya. So misalnya kamu sekarang pekerjaannya apa? Dokter gitu misalnya ya. Pengen kerja di rumah sakit yang lebih besar gitu. Oke. Oh ya, untuk yang jadi dokter tenaga medis saya acungi jempol ya, luar biasa sekali karena kalian semua masih bertugas meskipun pandemi dan corona tetap aja berlangsung. Kalian tetap menjaga kesehatan, kalian ikutin protokol untuk melindungi kami semua, untuk menjaga kesehatan kami semua. Terima kasih sekali dokter-dokter dan tenaga medis ya. Salam. Oke, jadi maksudnya gitu. Jadi kelihatan kalau pengen pindah, pengen dapet yang lebih baik, pengennya kuat, mungkin harus menahan rasa kepengennya itu. Dan the lovers ini bukan apa-apa selain daripada love what you have gitu ya. Kedepannya kenapa kamu suffering, kenapa kamu menderita, kenapa kamu stres, itu disebabkan karena kamu tidak suka dengan apa yang kamu punya sekarang. Tidak oke. You don't feel good about this, about what you have, what you earn gitu ya. Kamu tidak merasa nyaman, kamu tidak merasa puas, tidak merasa sayang, suka dengan apa yang kamu sudah dapatkan. Sehingga kamu terpuruk dalam kondisi keadaanmu dan
Kamu tidak cinta dengan apa yang kamu punya gitu. Oleh sebab itu saya selalu ngajarkan teman-teman ya, dompet itu harus banget rapi. Meskipun kamu punya duit 100 perak aja, karena 100 perak tuh bisa dilipat gandakan, tolong simpan dengan baik. Kalau mau simpan di dompetmu, simpan dompetmu. Kalau kamu punya dompet koin, simpan di dompet koin. Kenapa begitu? Karena kalau kamu rapi, berarti kamu sayang dengan uang kamu. Sesuatu yang dijaga dengan rapi, indah, itu kan karena kamu sayang dengan dia. Kalau kamu sayang dengan dia, dia akan ikut kamu terus. Oke? Seperti halnya kerjaanmu dan apa yang kamu punya. Kamu tidak sayang dengan hidup apa yang kamu punya gitu ya. Kalau kamu sayang, menghargai, dia pasti akan terus berkembang jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kamu terpuruk karena itu, dan kedepannya semakin kamu menginginkan, semakin kamu akan terpuruk. Padahal jalan untuk kamu berkarir lebih ini ya, perbaiki hidupmu lah, perbaiki karirmu itu sebenarnya ada. The Hermit ini jalannya besar banget. Kalau kamu ada apa namanya? Kalau kamu ada kesadaran diri, itu bahwa yes, kamu bisa. Yes, nothing is impossible. Ya, okay, tapi kamu harus mau untuk deal dengan dirimu sendiri. Kalau nggak apa-apa, ini nggak masalah gitu. Ya, oke. Okay. And then saya di sini ada Three of Wands. Kedepannya karirmu ini penungguan. Oke, ini mungkin ada dari kalian yang ini kan sebelum corona kamu boleh lakukan, seperti kayak resign dulu, aku udah gak kuat dengan kerjaan yang sekarang gitu, atau nunggu dulu kak sampai aku bisa mendapatkan pekerjaan yang aku mau gitu, gak apa-apa sekarang ada kok simpenan atau gimana gitu kan. Tapi karena penungguanmu itu malah kamu semakin terpuruk. Justru kamu harus kayak kalau memang ini kamu yakin bisa sih oke. Tapi sebenarnya saya lihat justru kedepannya gak oke dengan penungguanmu ini gitu. Ya, ini untuk yang pilih pal pertama ya. Saya lihat menginginkan sesuatu dan malah justru tidak mencintai apa yang kamu punya sekarang ini. Mungkin kamu sudah dapat tawaran pekerjaan tertentu, terimalah. Kalau emang gajinya udah oke, terima gitu ya. Jangan mengharapkan seperti kayak kamu pengen pindah kerja, pengen apa. Justru semakin kamu menunggu, semakin kamu inginkan, semakin kamu terpuruk. Kenapa begitu? Karena manusia itu ya karena keinginan yang kuat lah. Mengapa manusia jadi tidak happy, tidak bahagia. The Fool di sini. Kalau kamu mau mau pindah kerja ya, tuh The Fool sebenarnya Five of Swords, so artinya tidak ada awal yang baru. Lebih baik tidak ada yang awal yang baru. Jadi kalau mau pindah kerja, menginginkan sesuatu pekerjaan yang lebih baik, kalau sekarang kalian kerja mau pindah kerja sebaiknya tidak. Oke, karena malah di sana tidak jauh lebih baik. Terus kalau misalnya malah kalau misalnya kamu sampai resign terus kamu nunggu dulu, siapa tahu ada pekerjaan atau panggilan interview, atau siapa tahu bisa pindah kerja, jawabannya juga enggak. Sebaiknya tetap bekerja dengan pekerjaan sekarang, cintai pekerjaanmu, nikmati apa yang selagi bisa, karena nanti mungkin siapa tahu rezekimu tetap ada di sini ya, kita nggak tahu ya, mungkin ada keadaan lebih baik di tempat kamu yang sekarang. Kelihatannya seperti itu. Hargai apa yang kamu punya sekarang. Oke, itu yang terbaca. Terus kita lihat masalah bidang pekerjaan kamu paling cocok apa. Kita buka di yang pertama tadi, environmentalist. Pekerjaan yang hubungannya dengan sosialisasi dengan masyarakat luas ya, produk-produk kesehatan itu bisa. Terus habis itu pertanian, perkebunan itu bisa. Terus di sini ada penulis, kalau emang suka nulis buku, suka nulis cerpen atau apa itu bisa. Oke, kayak gitu ya. Dan yang terakhir ada ya author, sama di sini writing. Yes, kamu mau jadi blogger, mau nulis ya, ini bisa jadi juga kerja di media, kerja di redaksi, kerja di editing, itu juga bisa gitu ya. So saya lihat seperti itu untuk yang pilih pal pertama ini. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Like, subscribe, share, dan komen ya. Ini untuk masa depan karirmu. Oke, itu
itu yang pilih pile pertama. Kita jump ke pile kedua, ya, yang crystal pendulum. Oke, kita lihat dulu ya, kedepannya seperti apa kan. Di sini saya ada Six of Cups. Jadi kayaknya kedepannya ada tawaran nih, tawaran manis nih, tawaran yang menggiurkan, lebih baik lagi daripada yang sekarang, dalam jangka waktu hitungan bulan ya, 6 bulanan kurang lebih ya. Tapi mungkin juga apa ya, jadi gini, ada tawaran, tapi kalau kamu meninggalkan apa yang kamu kerjakan sekarang, itu akan sedikit dalam tanda kutip menyakitkan begitu, karena mungkin harus dalam tanda kutip lagi ya mengkhianati rekan kerjamu yang sekarang, atau mungkin kayak kamu harus pergi misalnya ya, mungkin meninggalkan keluarga atau apa, keluar kota atau kemana. Terus saya lihat seperti itu. Tapi tawaran kedepannya ini ada dan bagus, ambillah the star ya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu impikan, apa yang kamu mau, gaji yang kamu mau. Meskipun namanya gaji itu relatif ya, cuman gaji atau penghasilan yang kamu mau, meskipun kamu harus traveling, yang penting kamu ikutin protokol kesehatan. Oke, pokoknya saya lihat kamu harus move on dari zona nyaman kamu sekarang gitu ya. So it's really good, bagus sekali kalau kamu mau pursue atau kamu mau teruskan ini tawaran ini. Dan tawaran ini memang tawaran yang butuh waktu gitu. Jadi misalnya ini ada orang, saya ada buka perusahaan baru di sini, kamu mau ikut gak? Ikut saya nggak? Gitu ya, mungkin tawarin kayak gitu misalnya. Oke sih gitu ya, tapi dia kayak butuh waktu, mesti sabar dulu gitu. Mungkin kayak, tapi nanti ya mungkin berapa bulan lagi gitu. Nah kan saya lihat kan hitungannya maksimal 6 bulan tuh, mungkin harus sabar gitu ya. Cuman sabarnya membuahkan hasil gitu. Kerja keras sih kalau saya lihat ya, kerja keras, bawa beban juga karena mungkin tanggung jawab moral ya, kayak aku pergi berpetualang kemana, apa sih ada lagunya tuh ya, ada tuh apa ya, salah satu original soundtrack yang di Indonesiain dari salah satu film kartun waktu saya masih kecil gitu. Kalau kalian tahu komen ya, kalau tahu. Ini jadi ada dimana kayak kamu harus pergi berpetualang atau pergi merantau seperti itu, atau kamu harus melakukan suatu tugas yang cukup membawa moral, membawa beban untuk kamu sendiri, tapi kayak ini lebih baik daripada tidak diambil karena ini kesempatan yang gak datang 2 kali gitu ya. Ini adalah kesuksesanmu, ini kunci kesuksesanmu. Selamat yang ambil pile 2, bagus sekali. Saya lihat perjuangannya juga nanti membuahkan hasil. Oke, ini bagus, ini pokoknya jalannya oke banget. Sekarang yang perlu kamu lakukan adalah terus kerjakan apa yang kamu lakukan, karena ini nanti penawarannya akan datang tiba-tiba. Kalau penawaran ini sudah datang, ambil ya, pakai intuisimu. Kalau emang penawaran dia bukan yang kayak, meskipun dia mesti nunggu dulu ya, tapi penawaran dia tuh bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang palsu gitu. Penawaran dia beneran bagus, oke. The Emperor di sini. Oke, The Emperor. I think The Emperor di sini tuh kayaknya kalian akan dapat suatu posisi bagus gitu. Kalian akan punya anak buah, kalian akan memimpin sesuatu, memimpin suatu divisi atau mempunyai suatu ya, kalaupun kecil-kecil pun kayak kamu ada sesuatu yang kamu pimpin yang ya ini bagus untuk pengalaman lah paling tidak ya, kalau nggak lihat gajinya pun gitu. Karena di sini juga belum ada kartu Pentacles, tapi dia oke banget.
Lalu di sini ada High Priestess. Oh, ini kayak keputusan yang bijak banget gitu loh. Jadi di kedepannya kamu tuh ini mengasah dirimu untuk jadi pribadi pekerja yang lebih baik, yang lebih punya pengalaman, yang lebih tahu bagaimana cara bersikap di dunia kerja. Jadi kalau misalnya kamu merasa pengalamanmu kurang, atau Anda merasa kayak Anda ingin belajar lebih banyak, atau Anda pengen menjadi pemimpin suatu kelompok gitu ya, atau suatu pemimpin pekerja-pekerja lainnya gitu ya, punya posisi seperti itu, ini adalah sarana yang paling tepat. Jadi kesempatan ini akan datang, saya ngerasa. Dan untuk kalian yang pilih PAL 2 ini juga saya ngerasa spesifik sekali, saya ngerasa banyak banget energi orang-orang yang bakalan dapat tawaran pekerjaan dan diambil aja gitu ya. Terus kemudian di sini ada Four of Swords. Oke. Four of Swords, dan di sini ada Four of Cups. Oke. Kedepannya yang saya baca justru mungkin ini kartu kayak apa yang terjadi atau apa yang akan kalian lakukan terhadap penawaran ini ya. Tampaknya kalian menolak nih. Sampai kalian terdiam, istirahat dulu, enggak dulu, biar nggak apa-apa, aku udah nggak nyaman, atau nggak apa-apa, aku jalan yang sekarang dulu aja gitu. Kayak ada nolak nih. Ini kesempatan mas loh ya. Rasakan intuisimu tuh manggil kamu. Coba kalau intuisimu kayak memanggil kayak ayo gitu ya kan. Wah, you got to do this. Kamu harus ambil ini ya. Kalaupun misalnya ada kayak perasaan takut gimana, nanti kalau misalnya gagal gimana, kasih terus kayak gimana, jangan takut untuk melangkah. Kalau orang sukses memang harus ngambil resiko gitu ya. Cuman pastikan, contohnya kalau misalnya sekarang kerja, sudah punya penghasilan nih ya kan, sudah kerja sama orang, sudah dapat gaji tertentu setiap bulan. Ya diharapkan semoga gaji ini tuh sepadan gitu loh. Jadi maksudnya gaji ini sepadan. Misalnya kamu mau resign duluan, ya udah, yang penting pastikan kamu punya simpanan. Jadi biar kamu selama penungguanmu untuk dapat kerjaan yang baru ini kamu tidak berkekurangan. Atau mungkin tunggu kerja dulu, maka 1 bulan pemberitahuan di awal, kerja dulu aja, biar gaji tuh ngalir terus, langsung pindah ke kerjaan berikutnya. Atau juga kalau sekarang memang lagi bisnis, ya nggak apa-apa, jalani dulu. Terus kalau memang mau pindah bidang atau apa, ini kan nanti saya akan bacakan bidang apa yang bagus untukmu, itu ambil aja kesempatannya, cuman tetap aja harus benar-benar nabung dulu. Jadi biar jangan sampai nanti modal yang dipakai untuk pindah bidang ini kepakai semua, terus nanti gimana nih kehidupanmu, gimana tabunganmu, simpananmu, semua harus dipastikan ya. Kayak gitu. Terus kita lihat bidang apa yang bagus untukmu. Saya di sini ada body work. The life purpose involves body work, service massage therapy, energy healing, physical therapy, exercise training. Oke. Kalau suka yoga boleh, buka spa, buka pusat kecantikan, buka tempat gym, kerja di yang hubungannya dengan kesehatan ya, olahraga, physical training, sport center itu oke ya. Terus di sini ada heart's desire. Oke. Heart desire ini kayak semacam malaikat mendukungmu deh gitu ya. Jadi kelihatannya kamu memang sudah didatangi dengan kesempatan, jadi ilham tuh udah datang ya. Mungkin juga bukan pindah bidang kalau saya rasa yang bisnis ya, mungkin meneruskan yang sama tapi mungkin kayak buka usaha baru atau gimana gitu ya, mungkin masih di alur yang sama. Saya lihat memang rezeki itu datang, memang gak disangka-sangka gitu loh ya. Jadi don't miss the chance, jangan sampai kehilangan kesempatan itu. And then saya di sini punya family, loving your friends and family is central to your life purpose. Oke. Jadi bidang yang mesti kamu ambil di sini saya cuma dapat 1 ya. Tentang, jadi tadi saya elaborate bidang yang cukup oke untuk kamu tuh adalah bidang sport ya, olahraga, terus habis itu yoga,
pusat kecantikan, pokoknya yang hubungannya dengan olahraga tubuh. Terus habis itu perbaikan kecantikan tubuh itu juga bagus. Terus habis itu kayak pusat untuk ini massage, spa dan segala macam itu juga oke. Yang hubungannya pokoknya hubungannya dengan gerak tubuh, mengindahkan tubuh atau menyehatkan tubuh itu bagus. Ya, ini cocok untukmu. Terus kemudian saya lihat juga support dari keluarga. Ya, support dari keluarga dan teman itu penting sekali gitu ya. Jadi kalau pas kamu memang pas dapat tawaran kerja ini, coba tanya ke keluarga, coba tanya ke teman gitu. Kalau mereka kasih sinyal bagus, oke, ya berarti ini memang kesempatan untukmu gitu ya. Semoga ini bisa bantu ya, bantu kalian. Karena saya pengen banget bantu teman-teman yang sekarang juga sedang menghadapi masalah pandemik ini. Si harap semuanya rezekinya tetap bagus, tetap oke, tetap kita bisa terus nonton videonya Z, terus nonton YouTube, terus bisa sharing-sharing juga gitu ya. Z pokoknya mau yang terbaik untuk kalian. Kenapa enggak gitu ya kan? Oke. Kita langsung masuk ke pal yang terakhir ya teman-teman, yang batu ametis ya. Oke. Ya, kita lihat karirmu ke depannya dulu. Oke. Nine of Pentacles. Duitnya, duit, banyak duit ya. Oke, karirmu ke depannya, calon orang kaya atau sudah kaya dan semakin dikayakan lagi gitu. Tapi di sini ada Eight of Cups, menjauh. Kenapa kamu menjauh? Sepertinya mungkin gini kali ya. Orang kaya kan nggak boleh tamak ya katanya ya. Kamu nggak tamak di sini. Bagus. Tapi memang kalau mau mengkayakan diri lagi kenapa enggak gitu. Kalau kayak Zee sendiri sih nggak maksa ya. Kayak kemarin ada tawaran dari salah satu platform juga, Zee bilang platform yang cukup terkenal juga, Zee bilang enggak dulu deh gitu ya. Karena Zee juga Zee mau mau lebih eksis lagi gitu ya, mau lebih kembangin ini lagi. Tapi Zee pikir dengan Zee seperti ini aja Zee sudah cukup puas. Kalau Zee mau kembangin lagi, Zee tahu jalannya bukan lewat situ gitu ya. So saya lihat mungkin nggak tamak gitu loh, tapi sudah kaya, kedepannya banyak duit, kedepannya kaya. Ini ada Eight of Cups, ini ada Seven of Swords. Oke, so kelihatannya memang ada sesuatu yang sebenarnya memang bisa kamu raih, tapi nggak mau kamu raih sih sebenarnya. Mungkin agak beda dari contohnya Zee ya. Kalau Zee kan beneran kayak ya mikir kesehatan juga, mikir juga saya masih mau reading ya kan, saya nggak mau terlalu capek. Mikir juga pendidikan, Zee kan masih nempuh pendidikan di sini. Zee nggak mau nanti terbengkalai gitu ya. Tapi ini ada kesempatan yang dirimu lewatkan. Jadi maksudnya kalau kesempatan ini lewat pun duitmu tetap ada, kamu tetap kaya, tetap punya duit, pokoknya tetap berlimpah lah gitu ya. Karena istilah kaya itu sangat relatif banget gitu ya. Karena kayak contohnya bisa makan, bisa minum, kan orang udah bersyukur banget. Tapi mungkin kamu mau bisa makan serasa harus kayak setiap hari makan di hotel bintang 5 seperti itu ya. Contohnya. Sekarang emang masih bisa terus ke hotel bintang 5? Enggak lah ya. Oke. Ini khusus yang berbisnis, kayaknya takut keluar modal. Ya, takut investasi gitu. Makanya kesempatan ini. Tapi kalau masalah duit ada terus gitu. Ya, ini pal yang ada duit, ini pal orang kaya, pal calon orang kaya atau palnya orang kaya. Kalau udah kaya akan semakin kaya pokoknya. Tapi ada kesempatan yang terlewatkan karena takut berinvestasi. Kalau yang lagi kerja atau berkarir di perusahaan atau satu company, satu apapun bentuknya lah ya. Pokoknya kalau kerja sama orang ini berarti takut resign. Takut lebih baik ada di zona nyamanmu sendiri gitu. Palnya seperti ini. Terus The Hierophant. Oh ya, jadi kayak
kayak merasa ya udahlah nggak usah tamak-tamak, udah nggak apa-apa jalannya sekarang aja, main aman aja. Orang sekarang kan lagi pandemi kayak gini, banyak banget orang yang susah dapat kerja, ngapain kita bermain api ngambil resiko gitu ya. Jadi malah jadi bijak sendiri gitu. Kalau Zilia sih sebenarnya nggak apa-apa ambil resiko ya, cuman memang kalau main apapun dirimu tetap berkelimpahan, jadi pilihan. Oke. Kalau saya lihat kesempatan untuk pindah kerja atau tawaran bisnisnya tuh, atau kesempatan ide bisnisnya tuh sudah kelihatan gitu ya. Oke, terus ke depannya saya lihat kamu semakin kaya, semakin banyak duit, dan kenapa ya? Mungkin ya kalau kerja mungkin ada naik gaji atau kayak ada berkah dari dari usaha sampingan atau apa, pokoknya ada berkahnya. Terus dirimu banyak berbagi juga sama orang gitu. Jadi saya bilang dirimu tuh pokoknya lebih kaya dan lebih baik gitu ke depannya. Bagus ya. Selamat. Lebih kaya, lebih baik, lebih banyak berderma, itu itu manfaatnya kita ada di dunia ini ya. Kita tolong sesama, sama aja kayak menolong diri sendiri. Lebih banyak menanam karma baik, lebih banyak berinvestasi untuk dunia akhirat ya. The Moon. Oke, The Moon. Tetapi keinginan untuk berkarir besar ternyata tak hilang dari pikiranmu. Ternyata masih ada dan ternyata berkutit di sana. Gitu. Ya, so tetap ada ya, bukan berarti nggak setamak itu. Adalah tamaknya ada gitu. Tapi memilih untuk stay away, memilih untuk menjauh ya, memilih untuk nggak galauin hal-hal kayak gitu karena mungkin kayak udahlah syukuri apa adanya, kayak gitu doang. Jadi kayak bersyukur aja, nggak mau kayak udahlah nggak usah muluk-muluk lah. Sekali lagi kembali lagi ke awal, lagi ke poin awal bahwa banyak banget sekarang yang nggak punya kerja. Kita sudah ada kerjaan, sudah ada duit, udahlah nikmati aja yang sekarang ada gitu. Itu kedepannya dirimu seperti itu. Ya, kalau sekarang belum kerja gimana Kak Azi? Ini sih banyak kan papal yang udah kerja ya. Tapi kalau sekarang belum kerja, ya kelihatannya nggak tahu ya. Mungkin kedepannya keterusan keenakan di rumah, mungkin buka atau ada bisnis kecil atau apa gitu, mungkin seperti itu. Kalau dapat kerjaan baru kok rasanya enggak ya. Tuh. Tawarannya ada tapi kayaknya dirimu memilih enggak gitu. Justice. Dan di sini ada Eight of Swords. Kayaknya dirimu tuh merasa kayak nggak bisa berkembang, soalnya keadaanku begini, ada anak ya kan, ada rumah mesti diurus, misalnya cewek-cewek tuh ya, keadaanku kayak gini, masih harus biaya kuliahku, mungkin keluargaku gitu ya. Jadi kalau aku pindah kerja, nanti kalau nggak dapat kerjaan gimana Kazi gitu. So kayak terikat dengan keadaan di Eight of Swords dan Justice, kayak merasa lebih adil kalau just be in that comfort zone ya, berada di zona nyaman aja, nggak usah bertindak, tapi dirimu malah kecukupan ada aja gitu. Sekali lagi kalau misalnya mau ngambil kesempatan itu bisa ya, tapi bukan berarti meninggalkan apa yang kamu sekarang ada loh ya. Ngambil kesempatan ini harus berjalan beriringan dengan apa yang sekarang kamu kerjakan gitu ya. So saya lihat seperti itu dan kesempatan itu sudah datang. Oke, Justice. Untuk bidang yang kamu paling oke itu adalah bidang yang hubungannya dengan kayaknya legal gitu bisa deh. Ya, ngurus dokumen-dokumen pernikahan, dokumen-dokumen legalitas gitu. Oh ya, ini bisa jadi kayak nggak tahu nih, kelintas di saya kredit motor, kredit mobil, kredit rumah gitu, itu juga boleh ya.
Tapi mesti hati-hati ya, karena mungkin pengalamannya rada kurang kalau emang belum ada pengalaman. Di sini ada kartu books. You connect to your life purpose through your involvement with books. Buku di sini saya nggak ngerasa kayak penulis, saya ngerasa buku ini lebih ke pekerjaan kamu tuh hubungan dengan sains, ilmu pengetahuan, pekerjaan yang hubungannya dengan harus update dengan hal-hal baru yang harusnya menuntut ilmu pengetahuan yang luas gitu ya. Jadi bukan kayak pekerjaan yang misalnya aku tukang cat gitu, ngecat aja ya, cat gitu. Dia tuh kayak kalaupun tukang cat gitu yang kayak harus kayak bisa bervariasi gitu loh. Jadi kayak tahu cat terbaru dari rumah modern minimalis itu seperti apa gitu. Pokoknya kayak selalu harus update gitulah ya, belajar jadi harus ada belajarnya. Sama spiritual teacher, you heal with your classes, sessions, and seminar. Ini banget deh, ini kartu kayak mengerti pandemik banget deh. Sekarang kita seminar, classes, session ini kan udah lebih banyak lewat online ya. Kalau kalian memang orang-orang yang contohnya pembaca tarot, contohnya orang-orang yang bisa apapun gitu ya, misalnya kayak saya bilang kan ini buku kan kayak harus belajar, misalnya kamu teknik jahit baju atau apa, nah kan buka kelas tuh bisa online kayak gitu ya. Nah itu bisa, jadi maksudnya kamu bisanya apa, misalnya bisanya masak, bisanya buat mebel, buat apa, itu kayak bisa buat seminar online untuk orang-orang belajar gitu dengan kontribusi sekian kan, yang ikut kan boleh banyak gitu ya. Saya lihat kayak gitu, dan itu berbagi yang menguntungkan untukmu, menguntungkan untuk orang lain, membantu orang juga ya. Oke, seperti itu. Ini adalah bidangnya yang cocok untukmu, dan saya lihat memang kesempatan ada. Kalau memang sekarang misalnya kamu misalnya sekarang kamu kerjanya sebagai fashion designer gitu, nggak mau ambil kesempatan ini kesempatan kamu jadi fashion designer, sebenarnya kamu bisa ngajar. Nah kalau kamu ngajar tentang fashion, cara desain fashion atau apa, kamu bisa buka seminar online di sini ya, kayak gitu. Tapi kalau memang rasanya mau bertahan dengan apa yang kamu punya sekarang, ya jalan aja kok gitu ya. Contohnya seperti itu. Pokoknya suatu kerjaan yang oke untuk kamu adalah kerjaan yang kamu bisa bantu banyak orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau untuk belajar gitu. Ya, saya pamit dulu. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Like, subscribe, comment, dan share. Follow Instagram si @moonlight_affirmation. Dengarkan versi audionya di Spotify dan iTunes, dan dengarkan di Google Play Store atau App Store. Kemudian jangan lupa juga komen kalau resonate, kalau rasanya mau personal reading, mau lebih detail lagi, ada di deskripsi nomor WhatsApp ya. Pamit dulu, semoga berbahagia selalu. Semoga kalian semuanya berada dalam lindungan alam semesta, banyak rezeki selalu, karirnya lebih baik dan lebih baik lagi, duitnya lebih banyak dan lebih banyak lagi, dan kesehatannya selalu dalam daya tahan tubuh yang paling tinggi, imun yang tinggi, jadi sehat selalu, bahagia selalu. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu ya. Bye-bye.